Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Warta Jemaat, Minggu 2 Mei 2021. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beribadah pada hari ini, hari Minggu 2 Mei 2021. Pada hari Minggu ini, kita sekaligus memperingati Hari Pendidikan GKE. Kiranya anak-anak kita, peserta didik, bahkan warga GKE sebagai pelaku pendidikan senantiasa diberkati Tuhan. Dengan pendidikan, manusia bisa merubah peradaban. Amin. Berikut kami sampaikan penegasan Warta Jemaat pada hari Minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 2 sampai 8 Mei 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga, Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Informasi terkait ibadah di Gedung Gereja Eka Sinta yang pertama, ibadah minggu tatap muka di gereja dilakukan satu sesi jam ibadah yaitu pukul 8 pagi. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah hari Minggu adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak di bawah usia 10 tahun dan mendaftarkan kehadiran terlebih dahulu. Jemaat yang ingin beribadah pada hari Minggu dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu. Hotline pendaftaran kehadiran jemaat di gedung gereja menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga tercetak di warga jemaat. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sebelum jadwal ibadah minggu yang akan diikuti. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut. Kantong biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin, kantong ungu untuk hari besar gerejawi, kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja, dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas atau pelayan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor rekening yang tertera pada tayangan ibadah online dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis GKE Eka Sinta Menteng melalui WA sebagai laporan. Informasi atau berita keuangan baik dalam rupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di Warta Jemaat yang dikirimkan dalam bentuk file PDF pada WA grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi BPH Majelis GKE Eka Sinta Menteng. Kantor majelis buka setiap Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9 sampai pukul 13. Mewakili penatua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gereja ini menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Yosef Dharma Satria Bakti STH Min atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Kita masuk dalam saat yang teduh.
Shalom, segala puji syukur bagi Allah sumber segala hikmat dan pengertian yang telah memberkati kita sampai pada saat ini. Hari ini kita berhimpun memuji dan menyembah Tuhan Allah dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis yang kita rayakan di tengah pandemi virus corona yang belum juga berakhir. Pendidikan bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi pendidikan adalah tempat terlaksananya proses perubahan kehidupan yang di dalamnya terkandung nilai, kerjasama, dan kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Kiranya perayaan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema Kehadiran Roh Kudus memampukan untuk menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi momentum yang berharga bagi kita untuk meneguhkan panggilan gereja menjadi berkat dalam dunia pendidikan, dengan mengerjakan sungguh-sungguh dan melihat kesempatan yang terbuka di tengah kesulitan ini. Kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan melaksanakan panggilan suci di tengah dunia menjadi terang, di tengah kegelapan pengetahuan dan hikmat, seraya meyakini bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amsal 111 ayat 10. Mari kita berdiri memuji nama Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 280, baitnya yang pertama dan yang kedua, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, yaitu permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh selalu menghina hikmat dan didikan. Baiklah orang bijak belajar dan menambah ilmu yang arif, agar beroleh pengertian yang bijaksana. Wahai anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena ku berikan petunjuk serta ilmu yang baik padamu, janganlah engkau meninggalkan petunjuk itu. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi engkau. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali.
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 478C. Nas pembimbing untuk kita pada minggu ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Menyambut nas pembimbing tadi, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 97, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Roh Kudus, kuatkanlah kami. Kuatkanlah kami jadi saksi, saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus, kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Kami jadi saksi dalam dunia penuh kuasa gelap. Roh Kudus, pancarkan cahaya ilahi-Mu, tuntun kami mengabdi padamu. Marilah kita mengucapkan syukur dan pengharapan kita yang kita ucapkan secara litani. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kesehatan yang mendatangkan kebahagiaan serta kesempatan untuk hidup, sehingga kami dapat melayani dan menolong orang lain. Semoga dengan kesehatan tubuh sungguh-sungguh membawa kesehatan jiwa bagi kami. Dengan demikian kami dapat memuliakan dan memberi kesaksian mengenai nama-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu di tengah situasi sulit yang dialami umat-Mu. Selalu terbuka kesempatan dan pintu-pintu kebaikan. Kiranya kami sungguh-sungguh dapat Gunakan setiap kesempatan yang terbuka untuk belajar dan menambah pengetahuan bagi perubahan hidup kami, seperti yang Engkau inginkan. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya kami dapat menjadi murid-Mu dengan cara menjalankan peran kami sebagai apapun yang Tuhan utus, serta percayakan bagi kami sebagai pendidik, kami dapat memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Sebagai pelajar, kami sungguh-sungguh belajar dan memanfaatkan penggunaan teknologi yang menjadikan kami memiliki kompetensi dan keterampilan yang paling penting di abad ini dengan belajar mandiri. Tolonglah kiranya supaya para praktisi pendidikan dan pemerintah serta gereja segera melakukan transformasi pendidikan, membuka ruang dan kesempatan melalui berbagai macam metode dan cara untuk menghadirkan berbagai program pembelajaran yang menjawab kebutuhan. Ketika ruang-ruang kelas tertutup, maka Tuhan telah membuka bagi kami kesempatan belajar dalam rumah dan keluarga, sehingga kami dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan di tengah keluarga. Sebagai orang tua yang dapat mendidik putra-putri kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga seisi rumah kami mengenal Engkau dan takut kepadamu. Amin. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita
untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan bersabda, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 48, Kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-15, ayat 31 hingga 33. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, kita tiba pada pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Tuhan dalam Alkitab, Mazmur 22 ayat 25 hingga yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya aku sujud menyembah. Semua orang sombong di bumi, di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita bersama-sama akan mendengarkan puji-pujian dengan judul Iman dan Harapan. Meski ombak gelombang naik tinggi menerjang, jangan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan menjaga. Tuhan tak pernah diam, Tuhan tak pernah lalai. Jangan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan pelihara. Dengan iman dan harapan yang tiada pernah hilang, ku yakin Tuhan pasti bekerja. Biar ku seperti pohon di tepi air, selalu berbuah setiap musim. Oh, Tuhan tak pernah diam, Tuhan tak pernah lalai. Jangan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan pelihara. Dengan iman dan harapannya tiada pernah hilang, ku yakin Tuhan pasti bekerja. Biar ku seperti pohon di tepi air, selalu berbuah setiap musim. Oh, oh. Hey, hey. Seperti pohon di tepian air yang berbuah setiap musim. Dengan iman dan harapan yang tiada pernah hilang, ku yakin Tuhan pasti bekerja. Biar ku seperti pohon di tepi air, selalu berbuah setiap musim. Oh, oh. Selalu berbuah setiap musim. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021, dan dalam rangka Hari Pendidikan GKI. Kita patut bersyukur bahwa dalam perjalanan waktu gereja hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya, dan dipastikan bahwa khususnya gereja Kalimantan Evangelis boleh mengenal Injil Tuhan, kabar baik atau evangelion itu karena ada proses pendidikan, ada proses pengajaran yang berlangsung
begitu rupa sepanjang sejarah dalam gereja GKI. Dan kita patut bersyukur untuk semuanya itu. Kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, bukalah hati kami, pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada setidaknya dua hal cara kita mengenal Yesus. Yang pertama, secara administrasi, dan yang kedua, secara asosiasi. Mengapa saya mulai dengan hal ini? Ada banyak orang pada zamannya gagal memahami siapa diri Yesus. Dan hari ini dipastikan Bapak, Ibu, Saudara dan saya bukanlah kelompok yang gagal atau gagal paham tentang siapa Yesus. Nama Yesus itu sendiri, Bapak, Ibu, Saudara, mudah sekali dikenal, diingat. Tetapi siapa dia sebenarnya? Itu yang menjadi problem. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang yang menjadi percaya, menjadi Kristen, tetapi hidupnya tidak berbuah. Hidupnya biasa-biasa saja. Ini harus kita jawab pada hari ini. Mengenal Yesus secara administrasi, ia lahir dari Yusuf dan Maria. Dan mereka terdaftar. Mereka juga disensus. Publik mengenal Yesus itu sebagai anak Yusuf dan Maria, si tukang mebel atau tukang kayu. Sebatas itu. Karena itu ketika Yesus melakukan pelayanannya, memberikan pesan-pesan lewat perkataannya dan juga lewat tindakan-tindakan yang dilakukannya, mujizat, penyembuhan dan segala macam, mengundang orang untuk bertanya, tuh, siapa dia? Karena itu bangsanya sendiri, bangsa Yahudi, bersepakat untuk menyalibkan dia. Karena dianggap, dituduh, dia melakukan penistaan agama. Karena apa? Karena aku dan Bapa itu satu. Susah orang memahaminya. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, memahami Yesus dalam sisi lain yang saya sebut dengan asosiasi. Yesus mengasosiasikan dirinya. Dan hari ini kita akan membaca salah satu dari apa yang dikatakan Yesus itu. Yesus mengatakan, aku pokok anggur, aku jalan kebenaran dan hidup, aku roti hidup, aku air hidup, aku gembala yang baik. Yesus mengasosiasikan dirinya. Sampai yang terakhir, aku adalah Alfa dan Omega. Selesai sudah. Mari kita lihat, mengapa hari ini dalam rangka Hari Pendidikan GKI, kita diperhadapkan dengan perkataan Yesus itu adalah pokok anggur. Tolong dibedakan, ini kita tidak bicara soal buahnya, tetapi pokok anggur, batang anggur. Dan karena itu saya mengundang kita untuk membacanya. Pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar
Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara, saya percaya salah satu lagu populer ketika dulu kita sekolah minggu, salah satu adalah tentang Yesus pokok. Kita bisa menyanyikannya dengan gaya hafal kita. Yesus pokok dan kita carangnya. Itu lagu populer. Bapak Ibu Saudara, tadi saya mengatakan mengenal Yesus itu setidaknya ada dua sisi. Mengapa Yesus memperkatakan dirinya atau mengasosiasikan dirinya atau memberikan kiasan tentang dirinya? Salah satu yang kita akan gumuli hari ini adalah aku pokok anggur, kamu rantingnya. Mari kita bahas pokoknya dulu. Kalau kita mengenal pokok itu dengan baik, pastilah ranting-rantingnya dengan sendirinya akan menghasilkan. Bapak Ibu Saudara, intinya bahwa pokok anggur dan rantingnya itu adalah gambaran kesatuan atau hidup bersama antara Yesus dengan umatnya, yang pada waktu itu dimulai dengan dan bersama dengan murid-muridnya. Jadi ini soal kebersamaan, soal kesatuan. Di dalam perjanjian lama, Israel itu, umat pilihan Allah itu, digambarkan Bapak Ibu Saudara sebagai kebun anggur Tuhan. Itu bisa dibaca di dalam Mazmur 80 ayat 9 sampai 20. Israel itu sebagai gambaran kebun anggur Tuhan. Ada keterikatan, ada keterhubungan. Dan itu harus dipastikan. Mengapa Bapak Ibu Saudara Yesus menggunakan kiasan ini? Dalam rangka hari pendidikan GKI, Yesus ini Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab memposisikan dirinya sebagai rabi, sebagai guru, sebagai pengajar. Dulu nggak ada istilah dosen. Bahkan Yesus tidak menggunakan IT seperti yang kita gunakan hari-hari ini. Tidak ada pengeras suara. Tapi Yesus menggunakan pendekatan yang
real, yang nyata ada di tengah masyarakatnya. Mungkin background Yesus bukanlah orang yang berpendidikan tentang pertanian atau perkebunan. Tapi Yesus memperkatakan, akulah pokok anggur yang benar. Kalau ada kata benar Bapak Ibu Saudara, berarti pasti ada yang melatar belakanginya. Mengapa Yesus mengklaim ego eimi, aku adalah. Dia mengklaim dirinya pokok yang benar. Jelas Bapak Ibu Saudara, Israel itu gagal. Gagal menjadi yang seperti Tuhan mau, Tuhan harapkan. Karena itu tadi Israel itu yang digambarkan sebagai kebun anggur Allah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, hasilnya anggur yang masam, buah-buah yang masam, kualitasnya jelek. Tidakkah ini Bapak Ibu Saudara yang ingin dimunculkan, pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus? Kita tidak hanya sekedar terhubung, kita tidak hanya sekedar bersatu, tetapi outputnya itu yang harus jelas. Kualitasnya. Bukan hanya sekedar berbuah, tetapi buahnya harus baik, harus manis. Ini kualitas. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang perlu kita renungkan dalam rangka Hari Pendidikan GKE. Sudah semakin pahamkah kita bagaimana kehidupan bergereja selama ini? Bagaimana pengajaran-pengajaran gereja selama ini? Sudahkah itu memberi kontribusi yang memberikan saudara dan saya sebuah kepuasan, sebuah pengertian, sehingga Anda dan saya bukan hanya sekedar ada di dalam persekutuan, tetapi kita memunculkan sebuah kualitas hidup. Dan diistilahkan di sini adalah berbuah. Berbuah itu adalah proses akhir. Tapi yang harus dipahami pada proses awal adalah bagaimana hidup mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara, di ayat 4 dikatakan di sana, banyak orang Kristen, ya. Saya bacakan dulu ayat yang keempat untuk kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas banget Bapak Ibu Saudara. Mengapa sih selama ini orang yang merasa dirinya Kristen seringkali mengeluh, galau, atau tuh apa namanya, terasa kering, terasa hampa, hambar, merasa tidak berbuah seperti ini. Sekian puluh tahun saya menjadi dan bergabung dalam kekristenan. Tapi mengapa hidup saya seperti ini? Bapak Ibu Saudara, saya yakin ini bukan hanya sekedar keluhan. Tapi yang mau kita bereskan adalah bagaimana mereka dan kita terus berusaha mengusut sebab musabab. Mengapa saya mengalami kekeringan rohani? Mengapa selama ini hidup percaya, hidup beriman saya seperti hampa? Atau bahkan mungkin seperti air pasang surut. Ketika pasang saya bergairah, saya bersuka cita. Tetapi ketika kita mengalami surut, ada banyak faktor kehidupan yang menghambat hidup kita. Lalu kemudian kita menjadi atau merasa hampa. Di dalam firman Tuhan, garam itu kan harus asin ya. Tapi kalau garam itu sudah tidak asin, dikatakan ia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya nggak laku. COD pun nggak laku.
Bapak Ibu Saudara mungkin pengalaman COD ya, termasuk yang hadir di sini. Beberapa kali saya COD mengecewakan barang yang datang. Backgroundnya, tampilannya mantap. Tetapi ketika datang sangat mengecewakan, tidak seperti yang dirilis. Apakah kita memandang Yesus seperti itu? Tidak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada dua kata kunci untuk sebuah perubahan. Yang pertama, tinggal tetap di dalam Yesus atau tinggal di luar Yesus. Dua kata kunci ini. Ini adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. Tinggal tetap di dalam Yesus atau tinggal di luar Yesus. Yesus tadi mengatakan, aku adalah pokok anggur yang benar, yang sejati. Berarti di luar sana mungkin ada yang mengklaim saya pokok anggur. Dan Bapak Ibu Saudara mungkin melihat di media yang lagi viral terakhir-terakhir dan bahkan sampai sore atau hari ini. Dan itu juga sedikit menyeret nama saya. Karena ada nama Yosef di situ dan dia mengaku dirinya sebagai nabi yang ke berapa itu? Ke-26. Dan sekarang sedang diusut karena ujung-ujungnya itu menista agama lain. Kalau Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku, ini bukan perkataan basa-basi. Ini bukan hanya sekedar penyampaian tanpa alasan. Tadi dari awal kita pahami, pokok anggur dan ranting itu adalah menandai gambaran hubungan, kesatuan, keterhubungan. Masa sih kita tinggal di dalam Yesus, tapi kita mengalami kekeringan rohani. Kita tidak hidup sukacita, ya. Di tengah tekanan hidup, kita justru mungkin, mudah-mudahan tidak, kita mulai jauh dari Tuhan. Mulai malas berdoa, malas baca Alkitab, apalagi menyuruh ke gereja di zaman-zaman masa pandemi ini. Karena pergumulan kita yang nanti akan kita rasakan, bagaimana mengembalikan anggota jemaat ke dalam gereja. Karena orang terbiasa, termasuk Bapak Ibu Saudara yang menonton, menyaksikan tayangan ini, enakan di rumah, santai gitu. Mungkin kami yang ada di ruangan gereja ini sedang berkeringat. Bapak Ibu Saudara, ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Itu goal. Itu yang Yesus harapkan dengan keterkaitan, dengan keterhubungan kita dengan dia. Tujuan Yesus bukan Anda harus gagal supaya Anda bangkrut, tetapi supaya Anda berhasil. Supaya Anda dan saya berbuah banyak. Bukan hanya sekedar berbuah, biar isut asal jadi, daripada Anda berbuah banyak. Ini soal kelimpahan hidup. Itu target Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Ini kan persoalan apakah kita mampu merespon pengajaran ini. Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ini ada cerita yang menarik. Dulu ketika belum masa pandemi, dia tidak pernah merasakan, apalagi mengalami yang namanya ranking. Ranking 11 pun gak ada. Ini fakta. Tapi di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara, dia ranking 1. Kira-kira senang gak dia ya?
Kalau diposting orang mengucapkan, waduh, selamatkanlah, berhasil tutu ikau di masa pandemi itu. Tapi apa dibilangnya, aku bergumul nanti kalau pandemi ini sudah gak ada. Apakah aku masih bisa ranking 1? Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu alasannya apa? Hari ini belajar tidak usah ada orang tua di situ. Cukup aja ada sinyal, ada paket data, ada internet, ada Google, selesai. Ya, namanya usaha Pak Pendeta, iya, usaha. Tapi yang kita mau bicarakan di sini, Yesus menyuruh murid-muridnya, menyuruh pengikut-pengikutnya berbuah banyak. Tapi buahnya ini berkualitas. Bukan sindiran kepada Israel sebagai kebun anggur Allah, tapi hasilnya masam, mengecewakan. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Dan itu tadi sama seperti garam diinjak-injak orang. Saya percaya ini bukan target yang terakhir itu. Janganlah kita menjadi kelompok, menjadi orang-orang yang ada dalam persekutuan dan kesatuan dengan Yesus. Orang-orang yang hanya dikumpulkan seperti sampah lalu dibakar dan dibuang. Itu bukan target Tuhan. Tapi pilihan ada kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita tidak boleh berada di zona aman. Karena orang suka cari zona aman. Kita harus menentukan pilihan. Kalau Yesus katakan aku pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Saya percaya selama Bapak Ibu Saudara hidup bergereja di GKI, atau mungkin yang sekali-sekali suka berpetualang ke gereja lain, mudah-mudahan semakin menambah wawasan hidup kita dan mengenal Tuhan lebih baik. Sudah benarkah kita mengenal Tuhan seperti yang Ia mau, bukan seperti yang kita mau? Karena itu Yesus menegaskan di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku. Ini ajakan, ini berita sukacita, tinggallah. Kata tinggallah itu jangan bergeser. Kata tinggal itu tinggal tetap. Apapun keadaan dan situasi hidupmu, Yesus itu pokok anggur yang benar. Ia akan mengalirkan kehidupan baru kepada Anda dan saya. Tinggallah tetap di dalam aku. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang yuk kita jawab. Apa yang dimaksud dengan tinggal tetap di dalam Dia, di dalam Yesus? Sang pokok anggur kebenaran itu. Sang pokok anggur yang sejati itu. Supaya kita tidak terkecoh. Supaya kita tidak terseret-seret dengan paham-paham yang bisa saja datang dari mana-mana. Karena itu pengajaran Yesus, di mana Dia memposisikan diri sebagai rabi, sebagai guru, sebagai pengajar, supaya orang ngerti. Biarpun gak lulus, tapi ngerti. Hari ini kan kita berlomba-lomba, yang penting lulus, padahal tidak ngerti. Ranking, ya nggak paham, penting ranking. Bangga orang tua, bangga orang-orang di Facebook melihat ranking di masa pandemi. Bapak Ibu Saudara, yang pertama ya,
Yang dimaksud tinggal di dalam Yesus. Karena memang ini kata kunci yang harus kita bawa dalam hari-hari hidup kita. Yang pertama adalah menjadi murid atau menjadi orang percaya yang tahu diri. Itu yang kita ingin terjemahkan dengan kata tinggal di dalam Dia. Menjadi murid atau orang percaya yang tahu diri. Jangan menjadi orang yang mengaku hidupnya Kristen tapi nggak tahu diri. Nggak bisa membedakan. Dia ada di dunia sekuler hari ini. Tetapi dia juga ada dalam zona persekutuan dengan Tuhan. Karena itu pikirannya sekuler. Orang gak berani bicara. Saya ini murid Yesus. Saya ini ranting. Saya bisa ada seperti ini hari ini karena Yesus. Dia adalah pokok anggur. Dialah yang menyalurkan energi, spirit kepada kehidupan saya. Saya tidak bisa menjadi orang seperti hari ini kalau tidak karena Dia. Itu orang yang tahu diri. Karena itu hidup orang yang tahu diri itu selalu bersyukur. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tinggal di dalam Yesus artinya menjadi murid atau orang percaya yang mau belajar firman Tuhan. Ingat, belajar firman Tuhan itu ada dua kata. Satu mendengar dan yang kedua melakukan. Orang suka mendengar tapi belum tentu melakukan. Karena itu Yesus menggunakan perumpamaan ini. Orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas. Di atas batu. Keras, prosesnya lama, tapi hasilnya nih. Itu mendengar, melakukan. Tapi sebaliknya, hanya mendengar, suka dengar khotbah di YouTube, di gereja, cari khotbah-khotbah pendeta yang terkenal dan macam-macam. Dia suka mendengar, tapi dia tidak melakukannya. Itu tidak menunjukkan buah. Karena bukan itu yang diinginkan Yesus. Mendengar dan melakukan. Lukas 21 ayat 33, langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Kuasa firman itu nyata. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tinggal tetap di dalam Yesus. Artinya belajar taat kepadanya. Yuk mainkan. Saya mau ikut Yesus. Kidung Jemaat 389. Saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, tapi saya mau ikut Yesus. Tahu tak Bapak Ibu Saudara, lagu ini kalau di Kidung Jemaat, ini ditulis di Pulau Roti. Ini pulau yang mungkin terdampak sekitar NTT dan sekitarnya yang kemarin kena bencana. Pulau Roti. Kehidupan yang susah terjadi di sana. Tapi lagu ini diciptakan justru di tempat yang backgroundnya susah. Yuk Bapak Ibu Saudara semua kita nyanyi. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya sampai selama
Meskipun kita ada di tengah himpitan, mungkin di tengah sakit penyakit, persoalan apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami, kita tetap tinggal di dalamnya. Amin. Tidak boleh bergeser. Dunia boleh berubah, COVID boleh melanda, tapi iman Anda, kehidupan beriman Anda harus diupdate, harus diyakinkan, tetap tinggal di dalam Dia. Ini menjadi penting. Belajar taat kepadanya. Ini yang berikutnya. Belajar taat apapun keadaan yang terjadi. Dan yang terakhir, andalkan kuasanya. Andalkan kuasanya. Ingat Bapak Ibu Saudara, rumah itu hanya sementara. Mobil kendaraan itu hanya sementara. Uang emas hanya sementara. Tetapi Tuhan itu kekal selamanya. Amin. Terpisah dari Kristus itu berarti kita tidak dapat mengerjakan apa-apa. Karena itu kita butuh pertolongannya. Kita butuh kuasanya. Dan ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, kalau kamu, Anda dan saya berbuah. Tapi sebelum proses itu terjadi, proses awal pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Yesus Kristus, dipastikan Bapak Ibu Saudara memahaminya dengan baik. Siapakah Dia bagi Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sudah hidup benar di dalamnya, saya yakin dan percaya, saya tidak meragukan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bertumbuh. Kata berbuah itu adalah sebuah proses penuaian. Siapa yang tidak suka menuai kalau hasilnya baik? Amin. Tapi kalau hasilnya jelek, kalau hasilnya buruk, diupah saja belum tentu mau menuai. Tapi kalau dilihat hasilnya baik, penuaian itu akan mendatangkan sukacita. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang-orang benar, tetapi untuk orang-orang berdosa. Dan siapakah orang berdosa itu? Coba tunjuk. Saya. Jangan tunjuk orang lain. Siapakah orang berdosa itu? Tunjuk diri Anda. Sayalah orang berdosa. Karena itu saya yang sudah ditebus oleh darahnya. Saya ingin hidup dengan penuh ucapan syukur. Saya ingin terus berproses, berbuah, supaya nama Tuhan dimuliakan. Anda punya talenta, kembangkan talenta Anda. Anda diberi jabatan, kerjakan jabatan, tanggung jawab Anda. Dimanapun Anda. Tapi ingat, sesibuk-sibuknya kita, selalu ada waktu untuk Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menolong kami. Semoga kebenaran firman ini mampu mengubah paradigma berpikir kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau adalah pokok anggur yang benar dan yang sejati itu. Ingatkan kami Tuhan, bahwa jika kami boleh bertumbuh, berbuah, menunjukkan kualitas-kualitas hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, karya-karya hidup kami, semata-mata jika semuanya itu kami lakukan sama seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keterhubungan. Karena kami percaya kuasa-Mu menopang kami. Kami akan meresponnya dengan ketaatan kami. Tuntun kami ya Tuhan. Dimuliakanlah Engkau melalui karya-karya hidup kami. Engkau semakin besar, kami semakin kecil. Karena itu kebesaran-Mu itulah yang kemudian akan memotivasi kami, memampukan kami, menginspirasi kami untuk melakukan banyak hal di tengah hidup kami. Tuhan, dalam rangka hari pendidikan GKE,
Kami berdoa Tuhan untuk lembaga ini yang sudah menanam, menyiram dari waktu ke waktu, tetapi Tuhan menumbuhkan semuanya. Terima kasih Tuhan kalau warga gereja Kalimantan Evangelis sampai hari ini menjadi warga gereja yang selalu bersyukur karena mereka boleh melihat karya Tuhan melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh gereja. Terberkati lembaga gereja Kalimantan Evangelis, baik dari tingkat majelis sinode, majelis resort maupun majelis jemaat. Kami berdoa secara khusus untuk yayasan yang menangani pendidikan di GKE, baik pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMK, SMU, dan bahkan perguruan tinggi. Tuhan pakai yayasan ini untuk melakukan banyak hal yang bisa menolong dan menopang kehidupan warga gereja. Bapa di surga, kami percaya bahwa karya Tuhan tidak akan ada yang mampu membendungnya. Karena itu kami mohon tuntunan Roh Tuhan. Kami berdoa untuk para praktisi pendidikan, baik itu dosen, guru, serta para pengajar dan mahasiswa, yang semua dan yang boleh bergerak di bidang pendidikan, agar semakin diteguhkan. Demikian juga mereka-mereka yang sudah menemukan identitas, titel jabatan, semakin melihat dan memperhatikan kehidupan pendidikan di gereja Kalimantan Evangelis. Terberkati Tuhan kegiatan dunia pendidikan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya upaya yang sedang dan terus dilakukan untuk penanganan, mencegah, menghentikan perkembangan penyebaran COVID-19. Mampukan kami Tuhan bukan saja untuk dan sekedar berdoa, tetapi kami melakukan gaya hidup yang berkualitas. Setidaknya kami mampu memahami bahwa kami adalah pelopor-pelopor dan bahkan sekaligus menjadi relawan untuk penanganan COVID, menjaga diri kami dan orang lain. Terberkati mereka-mereka yang telah dan mengambil bagian di dalamnya, para dokter, tenaga medis, dan para relawan. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan Sinode Umum yang ke-24 pada awal Juli yang akan datang di Kuala Kurun. Kami memohon semoga situasi pada saatnya nanti, keadaan dan boleh memungkinkan kegiatan Sinode Umum ini dihadiri maksimal utusan-utusan dan menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih membesarkan dan menyemangati GKE ke depan. Terberkati panitia dan semua yang terlibat dan akan mengambil bagian di dalamnya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dengan penuh ucapan syukur atas ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dalam hidup pribadi dan hidup pasangan mereka. Terberkati mereka dan selalu nyatakan rasa syukur itu karena semata-mata karena kasih anugerah dan pemeliharaan Tuhanlah mereka boleh menjalani hari-hari hidup mereka. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, syukur kepadamu. Terberkati penata layanan jemaat Eka Sinta Menteng, para hamba-hambamu, penetua diakon, guru-guru sekolah minggu, semua pengerja dan yang mengambil bagian di dalamnya. Inilah karya yang kami nyatakan dan berharap itu semua sebagai tanda buah-buah yang berkualitas, karena kami ingin memberikan yang terbaik bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita pada pengakuan iman rasuli. Pada akhir pengakuan iman nanti kita nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Sampailah kita pada persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar untuk kita pada persembahan syukur hari ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah para Rasul 20 ayat yang ke-35. Sebelum mengumpulkan persembahan syukur, marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bernyanyi dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 197, bait yang pertama hingga yang ketiga, besarlah untungku. Meskipun angin keras badai dunia menderu,
untuk bangkit berdiri. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan karena itu patutlah kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, pokok anggur kebenaran, yang telah memberkati pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dari waktu ke waktu, dan sehingga menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dunia pada hari ini. Karena itu panggilan kita adalah sebagai warga Gereja Kalimantan Evangelis untuk mewujudkan anggota jemaat GKE yang misioner. Karena itu panggilan misioner ini menyangkut seluruh bidang kehidupan kita masing-masing. Kiranya pada hari ini dan dalam rangka Hari Pendidikan GKE, kita sungguh-sungguh bertekad dan lebih bersemangat lagi untuk dibaharui dan untuk semakin tekun melakukan kehendak Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam